kan? Apa gibah kita? Ada gosip apa? Ayo, ada gosip apa? Bongkar semuanya, bongkar. Ayo, ada gosip apa? Diam. Aku open cam dulu. Sebentar, sabar. Ya, silakan. Ini aku tak tahan kalau suara mau berisik. Udah aku matiin kipasku loh. Kalau pasang AC lah, Bu. Di kamar, aku pengen duduk biar ditengok orang harga kursiku yang agak mehong gitu loh. Kentut kau bau ya. Biar Oten tahu ya kan, aku pakai kursi yang mehong gitu ya. Ten, ini buat dudukku aja, Ten. Mau 2 juta, Ten. Pasang AC lah di kamar. Kau kursi bagus. Ada AC-nya, Bu. Iya Allah, yaudah nih. Dia nggak percaya kalau kita ada AC, Wi. Kita pamerkan aja lah, Wi. Bukan, jangan berisik itu maksudnya. Biar nggak berisik. Oke, lanjut. Apa yang mau kita gibah? Apa gibah kita? Apa gibah kita ini? Sama pula. Apa yang mau kita gibahkan? Itu katanya aku dapat gosip lah kan tadi malam. Katanya si Ica itu suka juga kayak gitu di hotel ya. Kayak gitu maksudnya kayak gitu gimana? SACDC. Ya, main kan sama pria lah, tapi ajeb gitulah. Kalau dia sama pria masih normal, kecuali kalau dia sesama wanita baru nggak normal. Ya walaupun masih normal, Bu, tapi kan masa aduh baru menjanda loh. Aku bertahun-tahun belum pernah juga disentuh. Makanya aku lupa rasanya. Sini kesentuh kau. Makanya aku lupa rasanya, tapi aku inget gayanya. Ajeb. Jadi gini, aku jujur nggak tahu, nggak pernah dengar lagi berita tentang dia. Memang terakhir aku kunjungi dia di Hotel Borobudur. Nah, dia sama anak, nggak ada lakinya, memang sama anaknya aja. Tapi aku nggak tahu kalau anaknya tidur mau ngapain, aku nggak tahu. Tapi memang dia suka kalau apa-apa tuh hotel gitu. Cuman waktu aku kunjungin sih dia sama anaknya. Lagi makan apa itu? Tadi aku iseng jajan somai, belum pernah lama nggak jajan ginian. Tapi aku nggak nawarin jauh. Terus apa lagi mau digibah? Kalau kemudian dia main sama cowok ya aku nggak tahu. Aku dengernya sih itu tadi malam, ternyata siapa ini namanya si Rasmi minta naik. Udahlah Rasmi dibawa aja, kok bikin terus kok, dibawa aja kok dulu. Aku jarang-jarang lo mau main ke sini loh, jangan ganggu dulu kami begibah. si Ferguson kan katanya sama si Kiamat kan. Jadi si Kiamat ini ngaku diperkawas sama si Ferguson kan. Masa ada laki-laki diperkawas sama laki-laki? Ngade-ngade. Alamak, betulan kayak itu Hesti. Betul. Iya, aku dari Bang. Iya, jadi gara-gara ceritanya siapa itu namanya? Siapa yang sekarang lagi kiamat sama si Putri Sion, jadi melebar ceritanya. Oh gitu ya. Jadi buka-bukaan mereka. Kalau Putri Sion aku udah sepakat sama teman-teman API Jawa Barat mau support, dukung pendampingan sampai tuntas. Harusnya kan kami kemarin ada pertemuan, tapi nunggu Bang Glenn datang dari Medan, jadi minggu depan sekalian kami ngumpul di Bandung. Nah kalau kasus Putri Sion aku dikasih tahu, jadi aku sepakat untuk mendukung membongkar sindikat murtadin palsu ini, pura-pura tapi kerjanya ada hal yang enggak gitu. Berarti dia memang aslinya Kristen dong si Kiamat ini? Oh nggak tahu kalau Kiamat saya nggak tahu. Jadi yang murtadin ini siapa yang pura-pura murtadin? Itu gengnya si Kiai Murtad itu yang kasus Putri Sion. Kalau kasus Putri Sion. Mak, tunggu dulu Mak, aku kan nengok itu kan Mak, fotonya si Kiamat Mak. Itu si Kiamat tuh nggak pernah mandi ya Mak ya? Nggak tahu lah ya. Dulu sih masih sempat ngobrol-ngobrol. Sudah gara-gara mereka sebarkan hoax tentang aku, terus semua tuh kan pada ketakutan katanya aku kaki tangannya Zulma. Bayangkan aku dibilang kaki tangannya Zulma. Woi Zulma. Bang Juma sini. Tapi Bang Juma nggak mungkin diajak gibah, dia laki-laki. Masa Bang? Kalau mau gibah mah dia nggak mau diajak gibah. Sama dia mah gampang lah kalau mau gibah. Iya. Lagian dia laki-laki, nggak mungkin diajak gibah Bundai kan. Nah kalau sampai Bang Juma diajak gibah, lalu dibilang ada yang nggak ada akhlak kau, abang gua kok ajak gibah, nggak apa-apa lah kan. Kan gini, kan hoaxnya itu kan aku sama Putri Sion dikatain penyusup. Jadi sekalian aja aku main-main terus ke ruangan teman-teman Muslim, makin kebakaran jenggot mereka. Karena orang jadi pernah nggak nonton film Joker?
Film Joker itu pernah nggak kalian tonton? Joker itu aslinya pemainnya itu dia kan orang baik, hanya dia punya penyakit yang ketawa tanpa disadari gitu loh. Jadi dia kalau sudah ketawa tanpa disadari dia akan keluar kartu pasiennya, orang paham. Nah dia tuh orang baik, tapi karena sering dibully, dituduh, akhirnya dia kerjain sekalian loh tuduhan itu. Saya kan dituduh penyusup nih, sekalian aja saya Jadi tempelin sekalian teman-teman aja. Muslim. Woi teman-teman Muslim, ada penyusup baru Jadi- namanya Lina Wijaya. Jadi kau fitnah ya udah main tanggung aja, udah terlanjur basah kok nih kan. Malang tanggung rugi kan kita nggak kerjain apa yang dituduhin kan betul nggak? Udahlah mereka dapat duit konten nuduh-nuduh kita, sekalian aja kita kerjain kan. Nah, tahu? Itu Mak mau nanya dong, apa sih masalahmu Mak sama si Bomo kok sampai diblokir? Aku tuh nggak pernah punya masalah sebenarnya ya, cuman aku memutuskan berjejaring dengan dia terkait program pelayanan aku di lapangan pengadaan Alkitab bagi kaum murtadin. Karena dulu dia yang sering ke ruangan aku, dia yang sering WhatsApp, Maklina naik sudah, Maklina naik sudah. Aku tuh punya ruangan sendiri loh, nama aku cukup dikenal loh, jadi tuh aku nggak perlu pansos loh, nggak perlu ngemis loh. Per Oktober 2022 aku udah buka room sendiri loh. Kayak Mikana itu aku nggak pernah ngundang mereka yang datang. Si Bom-Bom aku nggak pernah ngundang mereka yang datang. Nah, jadi aku punya room itu kan sore sampai malam. Nah, pagi atau siang bebaslah kamu undang saya. Masuklah aku ke ruangan dia, aku pikir mau ngapain, rupanya aku dipromosikan di situ. Ini ada teman kita juga nih, Malina ini, yuk pelayanan ini hebat ini bla bla bla. Dukung pelayanan dia ini pembagian Alkitab. Jadi kalau ada yang mau mendukung, mau mensupport silakan ke rekening Daud Pandi Kendik di YouTube, rekeningnya Bom-Bom gitu loh. Nah, aku sih sebenarnya tidak ada persoalan dengan semua itu. Lalu sampai pada satu masa dia telepon, Maklina aku dapat banyak ini, aku kirim ya berapa Alkitab. Alkitab itu per 100 biji 8 juta teman-teman, jadi kena 80.000. Tapi kalau beli eceran, satu Alkitab itu di LAI ya, kalau di LAI itu masih 100 sampai 120.000. Nah 120.000 itu yang ada kirim jemaat. Kalau di luaran, Alkitab itu beli eceran dari 130 sampai 300.000 ada. Ya saking macam-macam lah ya. Jadi aku jawab lah, oke aku kirim, katanya 10 juta, 8 juta beli Alkitab, 2 juta buat ongkos kirim, karena banyak yang dikirim ke daerah. Ya udah, aku pikir itu murni untuk mendukung program aku di lapangan. Setelah aku beli, dia titip pesan gini, bikinkan video nanti ya, sebutkan nama Sholat ABM. Ya aku paham ya, itu untuk untuk dia promosikan, supaya dapat lagi lah ke depan. Kalau aku, bukan itu, kalau aku mau bikinkan video itu karena aku mau mempertanggungjawabkan. Ya, jadi aku betul-betul ke LAI, betul-betul beli sampai gesek, sampai apanya tuh disuting, divideokan semuanya. Kan nggak mungkin kita pura-pura gesek, namanya kartu aku digesek terus itu apa struknya keluar kan begitu. Bukan cuma Sholat ABM loh, aku ucapin terima kasih di video aku itu di YouTube itu Al Hayat Indonesia juga aku ucapin terima kasih. Lirai TV juga aku ucapin terima kasih, padahal nggak pernah ada kontribusi ya. Tapi aku legowo saja. Setelah aku bikin gitu, udah aku kasih dia ke store ke dia videonya, udah aku posting, lalu lah dia telepon 20 kasih ke sini, 20 kasih ke situ, 20 kasih ke sini, 20 kasih ke situ. Loh, saya bilang saya ini bukan babu, bukan kacung, bukan kurir. Kalau Anda memang mau support program saya, berarti 100 buah Alkitab itu terserah saya mau bagi ke siapa ya toh. Lalu kenapa saya cuma disuruh beli terus jadikan kacung, bagi sana bagi sini, kirim sana kirim sini. Ini Jakarta bukan kampung. Orang dari LAI itu di Salemba, saya di Kelapa Gading. Itu makan jarak jauh bolak-balik ngirim-ngirim kan. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu saya tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Ya saya berhenti berjejaring. Nah saya umumkan per Januari 2024 saya tidak berjejaring Alkitab, pengadaan Alkitab dengan channel manapun. Karena waktu 2022 juga saya independen, tidak pernah berjejaring. Itu jalan dan baik ya. Nggak tahu kenapa, lalu itu dijadikan berita besar, saya tidak paham. Yang jelas saya mengambil keputusan, saya tidak masuk lagi ke sana, saya tidak mau lagi program saya dijual-jual, saya kerja sendiri, pelayanan sendiri, pengadaan sendiri. Bagi yang mau ngasih silakan, enggak apa-apa. Sejak itu saya berani taruh nomor rekening dan nomor telepon saya sekalian di YouTube, biar nggak ada orang yang curi-curi. Oh kami ini lewat ini, pelayanan Lina Wijaya lewat kami, enggak lagi, sorry. Nah kalau itu membuat dia marah itu urusan dia. Yang jelas saya punya program nggak mau lagi dijual-jual di channel manapun. Ya silakan aja. Itu sih kayaknya. Nah, Jadi kayak gini ya. Enggak, itu urusan dia lah. Ya yang penting aku cuma nggak mau program aku dijual-jual itu aja. Jadi kayaknya gini, Malina ini dikasih duit untuk beli Alkitab, tapi diatur-atur gitu, diatur ke sana, diatur ke sini. Padahal Nah, kan kalau mau ngasih
Kalau mau kasih kasihlah seikhlasnya. Kan kasih seikhlasnya, padahal kan dia kan promonya kan begitu. Ini ada Lina Wijaya di ruangan saya. Programnya bagus, membantu para murtadin dan dia pelayanan di lapangan. Bagi yang ingin mendukung silahkan ke rekening saya di YouTube. Nah, artinya kan program saya dijual. Nah, kalau ada orang sumbang 50 juta, dia kasih saya 10 juta itu enggak masalah. Tapi 10 juta itu kalau saya belikan Alkitab 100 buah, terserah saya mau bagi orang, mau 1 orang, mau 10 orang, 2 orang. Karena saya di lapangan itu kan enggak tentu. Tapi ini dia enggak. 20 kamu kasih ini, 20 kasih itu, 20 kasih ini. Lah, saya bilang Al-Hayat Indonesia memberi saya Alkitab 130 buah dalam bentuk fisik. Tidak pernah satupun Al-Hayat atur-atur saya. Malina nanti satu kasih sini, satu. Tidak pernah. Al-Hayat mempercayakan sepenuhnya 130 buah Alkitab itu untuk saya pakai baptisan di sana, kasih berapa orang, baptisan ini, kasih orang. Teman-teman Kristen aja banyak kok yang terima gratis. Yosef, Yonggi, banyak yang Ica, termasuk Ica terima Alkitab gratis dari saya. Amanda, banyak kok. Mana mereka mau bersuara kalau semua itu terima gratis? Tapi malah ceritanya di balik Lina Wijaya terima Alkitab, jual Alkitab. Saya tantang kalau ada yang pernah beli Alkitab dari saya, satu saja saya ganti 10 kali lipat. Oke? Nah itu berarti banyak donasinya lah ya. Karena saya tahu, saya sih tidak penting itu. Yang saya pentingkan, you kalau mau dukung support pelayanan saya berdasarkan dijual di channel you jangan atur saya. Itu pelayanan saya, itu pekerjaan saya di lapangan. Nah kalau Alkitabnya dibagi buat teman-teman lihat terus habis, berarti kan aku cuma kacung dia, babu dia. Sorry lah, aku punya channel sendiri, punya nama sendiri, punya duit sendiri. Ngapain kamu suruh-suruh? Ngapain aku numpang-numpang kamu? Gitu loh, Hes. Bener nggak logikanya? Bener. Jadi Mak mau nanya dulu aku, agama Mama Kristen aslinya kan Mak? Aku kecil terus dari SMP SMA itu aku udah Islam. Oh, tapi lahirnya Kristen ya Mak ya? Lahir ya, tapi aku dari muda itu sebelum ketemu suami udah Islam. Nah, terus kalau pas aku Kristen, ketemu suamiku yang sekarang, dia kan fanatik, nggak bakal dia mau nikah, dia fanatik, termasuk orang yang membenci Kristen tadinya. Jadi aku terus Mama, silakan. terus Malina menikah, terus setelah janda kembali lagi Kristen gitu. Papa bilang aku janda, aku sudah tantang siapa yang bisa memberikan surat cerai dari pengadilan negeri, aku bayar. Ya janda secara agama, secara negara mungkin belum. Siapa bilang? Orang itu gosipnya loh, Mak Lina. Makanya kalau hoax atau gosip aku nggak mau klarifikasi karena nggak ada kebenarannya. Teman-teman dekat yang dekat dengan aku tuh ketawa loh. Ya Allah katanya, itulah dunia maya, dia bilang, makanya jangan terlalu pusing dengan dunia maya. Oh jadi sekarang masih punya suami tapi agama Kristen. Kami semua Kristen, tahun 2004 itu udah Kristen, aku sama suami. Terus pernikahan KUA kami dibatalkan, diganti dengan pernikahan catatan sipil. Udah resmi kami semua negara. Dari 2005 Kristen. Kristen lah, Bu. Kristen. Iyalah, Bu. Tahun 2004. Oh. 2004 itu proses baptis, proses katekisasi, VD dan lain-lain. 2004, 2005 itu proses peneguhan nikah, lalu pembatalan KUA. Karena kan kami kan orang pegawai kami kan abdi negara, mana mungkin lah kami nggak nikah resmi. Itu apa tadi gerejanya mah apa? Karismati apa gereja kayak AKBP gitu? Gerejanya Stephen Tong itu loh di GRII yang di Kemayoran yang kubah biru besar itu. Berarti karismati? Enggak lah, reform Injili. Berarti kayak AKBP gitu? Enggak. Namanya ini gimana sih? Kamu klik aja lah Reform Injili atau kamu nanti klik Stephen Tong. Iya, tapi gerejanya kayak mana? Gereja Protestan. Iya, maksudnya itu cara kebaktiannya kayak karismati atau kayak AKBP? Kalau Injili itu rata-rata teduh ibadahnya. Enggak ribut-ribut, enggak jingkrak, enggak teriak-teriak. Berarti kayak AKBP lah ya. Karena gini Hesti, karena suamiku tuh udah bilang, kita kan dari Islam itu kan ibadahnya kan khusyuk, ya, nggak ribut-ribut gitu bah, nggak maksudnya gubrang gitu enggak. Jadi kalau kita ke gereja nanti jadi Kristen, jangan Kristen yang pakai band lah ya. Jadi ya, ada karismatik. Katanya musiknya tuh, Nah kami nggak pakai itu. Gereja kami pakai piano aja. Kita sama ini ensemble paling akustikan biola. Karena anakku kan pemain biolanya, jadi kayak gitu lah, nggak pakai musik gaduh, nggak ada.
Oke. Kalau Karismati dia kan ada band-band kan. Bahkan aku dulu itu sangki sukanya suara band, aku pengennya tuh main bandnya. Rupanya aku nggak terpilih jadi main bandnya karena nggak pandai main band. Jadi aku terpilihnya yang kayak itu apa sih namanya yang di depan itu sebelum pendeta masuk, kita di luar gitu. Apa itu? Nggak ada di tempat kami kayak gitu. Ya, di Karismati ada. Jadi sebelum pendeta kan kita luar tuh memuji, menyambut, baru nanti dilempar ke pendeta gitu. Apa yang dilempar? Jadi sambil nunggu kedatangan pendeta gitu. Nggak ada, kami nggak ada gitu-gitu. Kami masuk tenang. Betul, singar. Betul, singar. Ya, yes. Pinter kalian ya. Singer. Itu. Nah, terus apa aja lagi yang aku mau tanya nih? Nih, Mak, udah kan? Terus Mak itu kan sekarang lagi pecah itu, bom pecah, ya kan? Terus sama si Mikana pecah. Sebentar. Aku ulang ya. Per Oktober 2022, aku independen sendiri. Nggak pernah masuk ke ruangan orang, nggak pernah ngundang orang, nggak pernah ngajak orang. Jadi per Januari itu WAFM ajak aku kesaksian di tempat dia disiarkan. Mikana ajak ke ruangan dia, kesaksian disiarkan. Aku nggak pernah ngundang mereka masuk ke ruangan aku untuk kesaksian loh. Jadi kalau dibilang pecah kayaknya nggak cocok karena sejak semula pun aku sendiri. Jadi mereka yang datang berkunjung terus Nggak, maksudnya pecah pertemanan mah, bukan pecah dalam itu, maksudnya berteman. Pecah kalau berteman. Justru jangan salah, kalau berteman justru kayak kemarin Januari. Aku bilang sama Mikana, kau masih mau ketemu aku nggak? Mau. Karena dia kan butuh konten, dia pasti suka konten. Dan terbukti dia konten kan? Nah, jadi kalau pertemanan aku masih mau. Kemarin aku syukuran bulan Februari kan aku undang semua mereka. Cuman ternyata itu jadwal bareng dengan jadwal Juma dari Jakarta. Terus yang kedua, teman-teman Katolik ngomong gini, kalau Islam diundang, Didat diundang, kami nggak datang. Aku bilang, berarti kalian itu tidak dewasa dalam rohani. Orang yang dewasa dalam rohani bergaul bersosial tidak pandang bulu. Betul, setuju nggak? Kalau bergaul kita nggak pandang bulu, tapi kalau dalam pengajaran kita harus berkotak-kotak karena kita berbeda, betul. Nah, makanya ini aku contohkan, kalau berteman silaturahim itu bebas kemana saja. Nah, akhirnya aku bisa menilai mana yang betul-betul dalam akidahnya itu dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sosial, mana yang cuma sekedar ngonten. Karena kalau orang Kristen yang sudah benar-benar matang rohani, mau ketemu siapapun. Tapi Mak, aku nemu loh, aku dapat loh Mak, Amin Wijaya kan ngatainmu Mak, yang masalah si Mikana. Iya. Makanya kan kenapa sama si Mikana itu ketemu Mikana kemarin aku tanya dia gini, kau tau nggak, sambil aku toyor palanya gini, kau ini bodoh, aku bilang, ngapa kau bilang aku pecah dengan kau gara-gara uang 50 juta? Kapan aku tahu uang 50 juta? Dia nyengir-nyengir, hehe. Namanya juga orang marah, Mak, katanya. Itu. Mikana dengar aku ngomong ya, aku berani ngomong gini karena memang itu yang terjadi. Jadi aku bilang sama dia, kau ya sembarangan ngomong. Namanya juga orang marah, orang sakit hati. Jadi maksud dia tuh, namanya juga emosi, bebas dong. Aku ngapain, mau narasi balas apa. tapi kan, tapi akhirnya kan kami mendengar ternyata kalian ribut gara-gara duit. Akhirnya hari ini kan aku berbicara. Kau mendengar setahun yang lalu, hari ini aku berbicara. Dan Januari kemarin kan nggak mentana tuh. Makanya waktu dia mau bikin video kan izin. Kenapa kamu? Aku bilang mau bikin video ya. Iya katanya. Nanti diedit Mak ya. Terserah kamu lah, aku kasih izin bikin video. Makanya dia bikin video pas di mobil dia ngantar aku pulang. Itu bukti bahwa aku sebenarnya kalau mau berteman itu bebas. Cuman kalau untuk pengajaran aku eksklusif. Maka tadi kamu cerdas bilang nih, ibu ini nggak mau diskusi. Emang nggak perlu. Ngapain gitu diskusi? Enggak, karena memang aku tahu kan Mbak Lina itu nggak mau diskusi. Dia mau gibah. Terus Mak, itu lagi Mak. Tapi kan pada akhirnya Mak gak naik lagi ke tempat Mikana. Mak minta naik tapi gak dinaikin sama Mikana. Siapa bilang? Aku memang gak pernah main ke sana. Jadi gini, kalau sudah kita memutuskan pengajaran itu berbeda, maka kita harus eksklusif. Tapi kalau pertemanan itu sesuatu yang berbeda, kamu harus bisa pisahkan. Buktinya aku bilang, aku tetap izinkan dia ketemu, antara aku pulang, makan bareng, tetap toh, gak ada masalah toh. Lah tapi video yang beredar itu Amin Wijaya ngomong, katanya kamu minta naik gara-gara gak dinaikin, kamu malah gini-gini, kamu fitnah Mikana gitu. Sekarang kalau aku fitnah, faktanya kan dia memang wanes. Apa yang difitnah? Sedangkan yang aku sebarluaskan, yang aku tegaskan itu kan bahwa aku tidak lagi seruangan dengan wanes, dengan Didat. Jadi tidak ada tentang yang lain-lain gitu. Jadi kalau Amin mau ikut-ikutan ngomong ya silahkan aja lah, aku nggak ada persoalan dengan dia. Intinya gini. Aduh, coba aku masih simpan gak ya?
Ada orang kirimin aku tuh Ada. berapa hampir Ah. setahun yang lalu lah, hampir setahun, udah lama kan. Nah, Ada kan? Heeh. ada memang. Jadi pada prinsipnya apapun yang dari luar sana, kalau itu tidak benar, aku nggak akan klarifikasi. Justru kalau tidak benar, aku nggak klarifikasi. Jadi mak cuman ditraktir makan terus dikasih duit 900.000. Mak marah-marah gitu kan? Tahu nggak? Ada videonya. Ada, aku udah dengar. Semua orang di ruangan Mikana tuh dibayar kalau kamu mau tahu. Justru kalau aku gila duit, aku nggak perlu keluar dari sana, terima aja bayaran terus dari Mikana, paham? Karena aku nggak suka Ya duitnya. kan dibilang juga sama si Amin, kamu tuh udah dibayar sama Mikana, tapi kamu fitnah Mikana gitu. Sekarang aku tanya kamu, apakah ajaran bidatnya fitnah? Tidak toh, sampai hari ini Tunggu dulu mak, tunggu dulu. Ini ada typing dari si Obet Ripaldi katanya, blokir kelihatan takut kalau duel Karombalina. Menurut aku yo maaf katanya. Tungki baru masuk ya, pasang telinga Tungki, pasang telinga ya Obet Ripaldi, pasang telinga. aku nih Enggak korek kuping kau. nggak usah debat-debat yang nggak karuan lah. Pasang telinga kau nggak korek dulu kuping kau ya, dengerin baik-baik. Nih Malinanya yang tidak mau diskusi, baluap Tungki. Mak Lina itu kalau masuk ke room muslim manapun dia tidak mau diskusi. Tungki Albert siapa tuh namanya tuh Ya, si aku cuma mau Obet. main-main aja teman-teman, mau silaturahmi. Obet Karena pengajaran bagi aku nggak perlu kayak gini kan, nggak perlu. Kalau mau, ayo duduk semeja makan kita diskusi. Nah itu beda. Terus ternyata di Kristen itu banyak sekali ya itu ya mak ya, apa namanya itu, gonjang ganjing Banyak, tentang makanya malu loh. Tahu nggak kamu? Aku bilang kemarin aku sampai sindir keras ya. Malu sama polemikus Islam tuh. Lihat tuh mereka bertapak kompak dan bersatunya selama bulan Ramadan sampai kemarin Idul Fitri, nggak ada kegaduhan. Yang ngaku pendeta, yang ngaku apologet, yang ngaku penginjil sepanjang Januari, Februari, Maret ribut terus nggak karu-karuan. Ya dah? Sampai aku bilang ini ngapain mau Jumat Agung mau Paskah kok ribut aja. Dari ruangan ke ruangan sekerjanya bergosip, menyebarkan berita hoax, tidak karu-karuan. Nah teman-teman muslim tuh ada yang gaduh, aku bilang gitu. Aku dimusuhin ngomong kayak gitu. Pula kau penyusup katanya, pergi sana. Kacau kan? Itulah mak, kalau kami alhamdulillah, bahkan kami kalau guru-guru kami tuh yang paham lah tentang kami itu, mereka malah kasih THR buat beli daging itu kalau kami lebaran, maaf-maafan, gurau-gurauan. Tengoklah dari kalian kan kayak siapa udah pecah ini udah gak berteman gitu. Nah kami masih utuh-utuh aja kan pertemanan. Itu Nah, bahkan kami makanya- masih canda-candaan gitu. Makanya kemarin kan aku tegur keras, aku sindir. Jadi justru karena aku nyindir, katanya aku pro Islam, katanya aku mualaf lagi segala macam lah. Batin aku nih orang Kristen sesat, semua palsu. Aku kasih tahu ya, kalian tuh pendeta palsu, apologet palsu, penginjil palsu, tahu nggak? Nih mulutku yang ngomong. Kenapa aku katakan palsu? Kalau kalian sendiri tidak hormati hari besar kalian, ibadah kalian, bagaimana mungkin kau mengharap orang lain menghormati? Coba lihat teman-teman muslim selama Ramadan sampai Idul Fitri, mereka tidak gaduh-gaduh, mereka menghormati hari besar mereka, perayaan mereka. Ini yang orang Kristen katanya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih mana porak-poran dan tidak karu-karuan. Ya, aku kasih tahu lah. Apalagi yang waktu Daniel mau live pertontonkan singa Allah itu, aku WhatsApp ke grup mati-matian loh. Jangan gitu, aku bilang nggak perlu, aku bilang. Apa? Keluarkan dulu balok di mata sendiri, baru lihat selembar benang di mata orang. Dalam apologet aja banyak yang brengsek, ngapain bongkar-bongkar punya teman-teman polemikus. Aku tuh semakin dibenci Hesti gara-gara ngomong kayak gitu. Kayaknya aku membela banget katanya. Padahal tujuannya tuh bukan membela, maksudnya tuh jadi kalau jadi Kristen tuh jadi Kristen yang benar lah. Ngapain sih kayak gitu kan? Ma, ini bedanya kami, Ma. Kami kalau ada saudara kami yang memiliki kita bilang lah ada sesuatu dia punya masalah, kita bilangnya. Nah, masalahnya itu gak kami umbar, kami berusaha menutupi supaya jangan ada yang tahu masalah dia. Nah, kalau di Kristen dah kayak inilah kan Putri Sion nama Putri Sion sama Kiamat. Malah kebuka si Perduson sama si Kiamat, si Putri Sion sama si Kiai Murtad. Nah sekarang kebongkar si Kiamat sama si Ferguson. Ternyata si itu
Ternyata kayak gitu juga dia. Siapa? Si Haleluya. Ternyata juga suka sesama jenis. Iya kak, serius lah Hesti. Oh dapat dari mana? Serius. Oh intel dari mana? Kasih tahu. Serius. Nah inilah Serius. ini enggak pernah main-main ke ruangan-ruangan mereka, jadi enggak tahu gosip mereka, jadi setahu deh teman-teman. Mereka saling buka membuka, dan ternyata si Ica juga ya ke hotel juga main gitu. Ya Bang Bayi. Nah teman-teman perhatikan tuh, selama ini yang kalian kata-katain tuh terbalik semua kan. Saya ini tidak pernah terpikir sampai ke situ teman-teman ya. Termasuk berita-berita yang kalian sebarkan tuh tidak pernah saya gubris karena tidak benar. Makanya waktu itu saya diancam-ancam 2 kali 24 jam minta maaf ke seluruh orang Kristen Indonesia. Wah, kita Indonesia suruh minta maaf. Kalau nggak kami laporkan. Mundur 1 minggu. 1 minggu ini udah 3 bulan, woi. Kenapa? Dan saudara si Manma itu yang ternyata suka sesama jenis tuh saudara Ya, si Manma, terus bahkan kena penyakit malu juga ya kan? Iya malu malu ya. Aku malu loh, malu. Bahkan yang kena penyakit 3 huruf juga saudara si Manma. Iya, Masih malu muda ya, loh. Malu banget. Masih gak gini loh, Mak. Misalnya kita ini udah aku bilang aku aja lah ya. Aku ini udah tua gitu ya. Aku udah tua, kita Di kejadian itu kan Bang Adi, di kejadian dia bilang karena apa namanya seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu mah micet itu mah bre. 20, umur masih 20, kena penyakit 3 huruf. Coba deh. Penyakitnya dari umur 12 kali. Berarti dari umur 12 dia